الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim kelas 3 Ali yang Pak Alim cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak Alim berharap semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit. Tidak lupa Pak Alim berdoa semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan diberikan kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah akhlak. Dan pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pelajaran yang ke-6. Pelajaran ke-6 kita akan mempelajari sosok sahabat. Kalian buka buku kalian halaman 35. Pelajaran yang ke-6, keteladanan Thalhah bin Ubaidillah. Tayyib, ada yang sudah kenal dengan Thalhah bin Ubaidillah? Siapa yang pernah membaca atau mendengar tentang kisah Thalhah bin Ubaidillah? Naam, Thalhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah seorang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bagaimana kisah beliau selengkapnya? Mari kita baca sejarah beliau. Pertama, awal keislaman Thalhah bin Ubaidillah. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah dan rombongannya pergi ke negeri Syam. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk berdagang. Maka ketika Thalhah bin Ubaidillah beserta rombongannya berada di negeri Syam, tiba-tiba ada seorang pendeta yang berteriak, "Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan sekalian ada yang berasal dari Makkah?" Kemudian Thalhah ketika mendengar pendeta tersebut bertanya, maka Thalhah pun menjawab, "Ya, aku penduduk Makkah," kata Thalhah. Selanjutnya pendeta tersebut pun bertanya kepada Thalhah, "Sudah munculkah orang di antara kalian yang bernama Ahmad?" Thalhah pun bertanya kepada pendeta tersebut, "Ahmad yang mana?" Kemudian pendeta tersebut pun menjelaskan, "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi, penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu hitam yang banyak pohon kurmanya. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," kata pendeta tersebut. Dan ucapan pendeta tersebut pun sangat membekas di hati Thalhah bin Ubaidillah. Ia pun kemudian langsung pulang ke Makkah
dan langsung menemui keluarganya. Kepada keluarganya, Thalhah bin Ubaidillah bertanya, ada peristiwa apa sepeninggalku, kata Thalhah. Kemudian keluarganya pun menjelaskan, ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya sebagai nabi, dan Abu Bakar mempercayainya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Muhammad. Lalu kemudian setelah itu Thalhah bin Ubaidillah langsung menemui Abu Bakar dan bertanya, benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya? Kata Abu Bakar, iya betul. Kemudian Abu Bakar pun menceritakan kisah kenabian Muhammad dan mengajak Thalhah untuk masuk ke dalam Islam. Thalhah bin Ubaidillah pun menceritakan peristiwa pertemuannya dengan seorang pendeta, dan akhirnya di hadapan Rasulullah SAW, Thalhah bin Ubaidillah masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Thalhah bin Ubaidillah mendapatkan gelar syahid yang hidup. Bagaimana kisahnya beliau bisa mendapatkan gelar syahid yang hidup? Yaitu ketika beliau mengikuti perang Uhud, yaitu saat barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar kacir, dan yang tersisa di dekat Rasulullah SAW saat itu hanyalah 11 orang Ansar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kalangan Muhajirin. Rasulullah SAW ketika itu ingin naik ke Bukit Uhud, namun dihadang oleh orang-orang musyrikin, oleh kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW meminta para sahabat yang tersisa untuk melawan orang-orang kafir tersebut. Dan Thalhah bin Ubaidillah mengajukan diri yang pertama kali, namun dicegah oleh Rasulullah agar Thalhah tetap berada di tempatnya. Yang kemudian majulah ke 11 orang Ansar yang akhirnya mereka gugur semuanya sebagai syahid. Lalu kemudian tinggallah Thalhah sendirian. Yang kemudian Rasulullah SAW berkata, sekarang engkau wahai Thalhah. Dan akhirnya majulah Thalhah dengan semangat jihad yang membara. Majulah Thalhah melawan orang-orang kafir tersebut. Kemudian saat itu Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidillah bin Jarrah yang ketika itu jauh dari Rasulullah SAW mendekat ke Rasulullah SAW. Dan setelah dekat ke Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada Abu Bakar, tinggalkan aku, bantulah Thalhah teman kalian. Lalu akhirnya keduanya, yaitu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah, mencari Thalhah, dan ketika ditemukan Thalhah dalam keadaan pingsan karena banyak luka di tubuhnya. Ada sekitar 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan lemparan anak panah yang mengenai tubuhnya. Pergelangan tangannya pun putus sebelah. Subhanallah. Dan dikiranya Thalhah sudah gugur wafat atau syahid, namun ternyata Thalhah masih hidup. Yang akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan gelar Thalhah sebagai syahid yang hidup. Rasulullah berkata, siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Thalhah. Subhanallah. Thalhah merupakan sosok yang dermawan. Sejak awal keislamannya sampai akhir hayatnya, beliau tidak pernah mengingkari janji. Janjinya selalu ditepati. Ia juga dikenal sebagai orang jujur, tidak pernah menipu apalagi khianat. Thalhah
bagaikan sungai yang airnya selalu mengalir terus-menerus mengairi daratan dan lembah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya, pemurah dan dermawan. Tolha membagikan seluruh uang yang ada di tangannya tanpa meninggalkan sepeser pun. Salah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid berkata, aku berkawan dengan Tolha baik dalam perjalanan maupun sewaktu mukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan darinya terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, pakaian dan makanan. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari tentang sosok sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Semoga kita bisa meneladani beliau di dalam kehidupan kita. Kedermawan beliau, keberanian beliau di dalam melawan orang-orang musyrik. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.